Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan kasus penipuan di sektor keuangan dan perbankan dan masih bersama Bapak Anton Setiawan. Beliau adalah juru bicara BSSN, dan Mirdal Gunarto, ekonomis Maybank, dan juga Ibu Kusumaning Tuti Setiono, mantan komisioner OJK periode 2015-2017. Ya, tadi pemirsa juga bisa ikut interaktif dengan menelpon di 021 5155 111. Nanti pada segmen keempat kami akan menerima telepon Anda. Ya, Mas Mirdal, saya mau tanya tadi, sejauh mana sih sebenarnya apa yang dikatakan tadi? Apa benar memang CCTV itu selama ini oleh bank belum dijadikan satu alat untuk bisa mendeteksi sehari itu orang misalnya mana sih yang mencurigakan gitu, tapi hanya sekedar kalau ada kejadian baru jadi alat bukti gitu ya, sehingga kalau kita lihat hampir tiap tahun skimming itu selalu terjadi, dulu di Bali, kemudian pindah lagi kemana gitu ya. Jadi mereka mencari satu tempat yang kira-kira tidak menjadi deteksi banyak orang gitu ya Pak. Gimana Mas Mirdal? Jadi ya memang betul ya. Kalau dilihat secara sistem memang manfaat dari kamera yang ada di ATM itu bermacam-macam. Memang pada utamanya itu adalah untuk menjaga kepentingan dari nasabah dalam hal mereka mengambil ATM. Dan di sisi lain frekuensi dari penarikan ATM ataupun aktivitas yang ada di ATM sendiri memang dalam satu hari itu cukup banyak. Apalagi kalau kita berada di ATM yang memang berada di pusat kota ya, memang itu juga salah satu menjadi konsekuensi kenapa efektivitas dari pemakaian kamera CCTV di ATM itu terlihat kurang efektif. Cuma saya yakin kalau dari sisi perbankan sendiri sistem untuk keamanan terkait dengan ATM itu sudah rapi, dan kalau misalkan sesuatu terjadi pada nasabah, mereka bisa menggunakan kamera CCTV tersebut untuk menjadi follow up yang menjadikan solusi bagi mereka, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya sebagian sih sudah menggunakan secara optimal, artinya cuma tadi yang pengawasan ini mungkin menjadi badan analisa sendiri ya Pak, kalau dilihat ya. Oke, nah kemudian kalau kita lihat lagi ada kejahatan-kejahatan sekarang ini model baru adalah dengan OTP. Jadi OTP yang kita minta dari si nasabah kepada bank itu katanya bisa dijadikan diambil, kemudian bisa dijadikan alat oleh mereka untuk mengambil uang. Itu gimana Pak? Ya, sebetulnya kalau sistem OTP kan kita melakukan namanya one time ya, PET gitu ya. Jadi kalau di persandian, kami di lembaga sandi dulu mengatakan itu sebagai sistem yang paling kuat karena hanya dipakai sekali. Betul. Cuman masalahnya kemudian mereka kembali lagi, bukan menyerang kepada sistem OTP-nya, tetapi mereka mengambil data OTP yang ada di nasabah dengan dengan berbagai macam cara. Mereka melakukan tapping di sebelumnya, atau mereka kebanyakan sih dari mereka adalah melakukan penipuan, menyesatkan para nasabah. Jadi mereka mencoba memancing dengan satu nomor tertentu, kemudian menelpon kita sehingga kita tidak sadar kemudian memberikan OTP yang tadi masuk dan mereka bisa menggunakan gitu. Tapi sekarang sih saya pikir itu sudah dilimitasi oleh bank karena OTP itu hanya berlaku misalkan dalam jangka waktu berapa detik. Kalau tidak dia akan meminta baru lagi. Jadi kemungkinannya lebih sedikit, tapi memang menjadi sedikit tidak nyaman bagi nasabah karena dia harus buru-buru mengaplikasikan OTP tersebut sebelum waktunya habis. Gitu. Nah Mas Mirdal, kalau kita lihat di bank sendiri kan juga mengalami persoalan tadi, jadi bisa bukan hanya skimming, tapi juga kemarin yang kejadiannya menarik di telepon ya, padahal sekarang kan kadang-kadang menggunakan telepon itu tahu benar apa tidak kan kita nggak tahu. Dia ditanya nama orang tua kandungnya siapa, kemudian nomor PIN-nya berapa, dia mengaku dan kemudian tidak lama uangnya hilang begitu. Nah ini nasabah semacam ini gimana nih, kan salah dia, berarti bank nggak ganti dong. Ya memang itulah salah satu kelemahan dari salah satu sistem yang memang terlalu luas gitu ya, kalau saya ambil kesimpulan. Karena apa, memang di sisi lain jumlah nasabah kita itu kan cukup banyak. Benar. Dan kalau kita pukul rata itu kemungkinan dari kapasitas pemerataan pendidikannya, tingkat pendidikannya pun juga bermacam dan beraneka ragam. Dan disitulah saat ada pembocoran data, disitulah juga si penipu atau hacker itu mencoba mengambil secara random
mana-mana saja kira-kira nasabah yang memiliki dana, tapi di sisi lain mereka belum ada kapasitas yang ataupun juga teredukasi secara mendalam mengenai sistem perbankan ataupun juga sistem keuangan secara luas. Untuk itu perlu sosialisasi yang cukup dalam dari baik itu perbankan ataupun lembaga keuangan dan juga otoritas yang mengatur perbankan itu sendiri untuk terus-menerus memberikan edukasi terhadap nasabah secara luas. Saat ini kan sangat mudah untuk melakukan sosialisasi. Kalau misalkan contohnya secara SMS memerlukan biaya, sekarang ada teknologi menggunakan media sosial. Itu kan cukup mudah juga. Karena memang ini cukup penting juga di saat perkembangan kejahatan itu terus-menerus berkembang. Di sisi lain masyarakat pun harus perlu diedukasi. Jadi mereka menjadi lebih paham dan juga lebih waspada pada saat mereka melakukan aksi yang berhubungan dengan transaksi keuangan seperti itu, Bu. Ya, Bu Titu, kalau kita lihat kan sebenarnya telepon itu dibolehkan, tapi kan problemnya kadang-kadang kita nggak tahu nih teleponnya benar apa enggak. Kadang-kadang cuma disuruh jawab iya gitu. Nah, kemarin tuh kejadiannya adalah orang itu tahu persis mengenai ibu kandung kita. Ini kita hanya jawab iya 5 kali langsung uangnya menghilang gitu. Nah, jadi telepon yang boleh tapi menjadi sulit gitu. Nah, kita akhirnya menjadi kesulitan untuk menerima telepon dan kadang-kadang kita tolak telepon gitu. Nih gimana nih Bu Titu, kalau kita lihat edukasi perlu, tapi kadang-kadang kalau semuanya pakai menggunakan telepon kadang-kadang kita ketipu juga gitu. Ya memang dengan kecanggihan teknologi semakin canggih dan juga tadi datanya bisa diperoleh tanpa disadari oleh si pemilik data. Memang di situ menjadi titik kelemahan walaupun nasabah sebetulnya sudah mengetahui bahwa itu sesuatu yang tidak bisa diberikan, tidak bisa diinformasikan, tapi menjadi lengah. Nah, kembali lagi selain faktor edukasi, kembali lagi ini juga merupakan kewajiban kita bersama. Jadi artinya bukan hanya bank, tetapi juga nasabah yang bersangkutan, regulator secara rutin untuk tadi edukasi keuangan itu penting betul. Saya sependapat dan juga memang tidak sekedar menerima telepon dan sekarang dengan adanya kejadian makin kita sosialisasikan bahwa janganlah menjawab apapun kata-kata kalau untuk meminta konfirmasi hal-hal yang sifatnya sensitif tadi seperti PIN, password, nama ibu kandung itu sudah biasa dijadikan sebagai rahasia utama rahasia, jadi diberlakukan sebagai sesuatu yang berharga. Jadi dengan kejadian ini justru menjadi pelajaran dan itu yang perlu diperluas kepada semua masyarakat. Iya, Pak Anton, ada yang menarik lagi. Jadi kalau dia tahu nomor telepon kita, kadang-kadang juga bisa dipakai, Pak. Sekarang ada metode baru dengan cara menggunakan handphone kita didobelkan gitu. Itu gimana tuh? Karena ini kan sekarang ini apa-apa kan pakai nomor handphone, Pak. Bahkan phone banking itu juga pakai nomor handphone gitu. Nah, kalau kayak gini caranya kan kita makin nggak aman, pakai handphone nggak aman, pakai ATM nggak aman gitu. Gimana? Makanya sebenarnya ini program udah lama, tapi kemudian bergaung sangat cepat, yaitu mengenai verifikasi nomor handphone yang kemarin secara nasional sudah dilakukan melalui kebijakan dari Kementerian Kominfo. Itu salah satu jalan supaya kita bisa memverifikasi nomor telepon ini terkait dengan siapa gitu. Jadi ini salah satu langkah yang diambil pemerintah gitu untuk melindungi kita semua. Jadi menurut saya itu adalah perlindungan ya. Jadi masih banyak nih, masih berjuta orang yang belum mendaftarkan kembali nomor handphonenya. Jadi penting sekali. Kita mohon mulai sekarang kita mohon kan sudah disampaikan oleh Kementerian Kominfo bahwa mari kita mendaftarkan untuk kepentingan kita sendiri. Ketika kemudian orang melakukan cloning terhadap nomor telepon kita tercatat dan segala macam, kita bisa melakukan deteksi kalau terjadi kejahatan. Memang jadi cloning itu bisa kelihatan ya, kita bisa mendaftarin diri gitu ya. Kita mendaftarkan nanti semuanya akan bisa memang banyak isunya kan, nanti rahasia kita dan segala macam. Nah, mungkin menjadi pemikiran kita bersama gitu kan, teman-teman di BSSN ya sedikit melakukan review gitu terhadap beberapa hal. Contoh yang paling utama nama ibu kandung.
kita melakukan riset. Ini menarik karena ini kemarin menjadi ya diskusi nasional, betul, kan ketika betul. Kemudian kita harus mendaftar, terus kemudian kita khawatir dengan nama ibu kandung kita, karena kalau itu terekspos nanti bisa digunakan untuk kejahatan perbankan. Betul. Nah, ini karena kita memang harus mulai sekarang kita harus pikirkan untuk merubah begini. Nama ibu kandung itu dipakai ketika teknologi kredit card tumbuh di tahun 80-an. 80-an ketika kita bicara di tahun 80, nama ibu kandung saya, nggak ada orang yang tahu. Cuman mak, biji gitu tulisannya. Nama ibu kandung saya tidak ada orang yang tahu. Betul. Itu menjadi sesuatu faktor rahasia yang kemudian oleh pihak bank dipakai sebagai indikator. Tapi sekarang tahun 2018, jangankan nama ibu kandung saya, nama kucing saya aja Mama Mersieta tahu. Apalagi sekarang melalui sosmed, melalui Facebook. Jadi nggak perlu susah-susah kita mengambil data secara rahasia, nggak perlu. Saya tahu nama ibu kandung siapa dari kita lihat aja statusnya, happy birthday mam, gitu. Namanya siapa kita tahu. Jadi kita menempatkan posisi nama ibu kandung sebagai sesuatu yang rahasia di perbankan, itu sudah jelas kerawanan. Lah kalau begitu berarti ibu kandung, tanggal lahir, padahal kita kadang-kadang tanggal lahir di kan. Facebook sudah ada semuanya. Jadi makanya kita harus kita menyesuaikan sistem kita mencari parameter, kita menyesuaikan dengan teknologi. Tadi itu sebutkan Pak Medal sebutkan, kita harus menata ulang gitu kan. Ketika teknologi ketika teknologi berkembang, kita tata ulang tata aturan kita, prosedural kita gitu. Sehingga jangan dikonfirmasi dengan nama ibu kandung menjadi konfirmasi. Sudah bukan hal yang rahasia. Gimana kita mau verifikasi kasus seperti kemarin itu. Kan gitu, orang lain kok bisa tahu. Itu berarti mungkin dari salah satunya sosmed ya. Karena para penjahat berpikir tidak seperti kita. Mereka berpikir out of the box gitu. Pintaran dia gitu penjahatnya ya. Teknologi, regulasi selalu ketinggalan. Jadi kita harus kita lihat teknologinya bagaimana, kita sesuaikan prosedural yang ada, tata aturan di kita, sehingga kita bisa bukan melawan, kita bisa menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif. Gitu. Ini Bu Titu, ini menarik banget ya. Jadi kalau kita lihat kan memang regulator juga sudah mencoba mengantisipasi dengan tadi ada 5 hal yang perlu dilakukan. Kemudian tapi kan ini tadi hal-hal yang tadinya rahasia tidak menjadi rahasia, ini kan juga menjadi problem yang akan kita hadapi ke depan gitu ya. Jadi apalagi yang bisa dipegang gitu ya. Sedangkan satu sisi Dukcapil belum bisa kita pegang gitu. Padahal Dukcapil tuh sebagai salah satu ya Pak sebenarnya yang bisa kita pegang untuk mendeteksi perilaku dari orang itu, kemudian data-data orang itu gitu. Nah sejauh mana Bu waktu itu kayaknya sudah pernah dibicarakan mengenai data Dukcapil supaya bisa langsung ke bank gitu, digunakan oleh bank atau lembaga keuangan. Ya, memang sekarang yang mengemuka sekarang pola berpikir itu drastis berubah. Yang mengemuka adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itulah makanya fintech itu bermunculan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin underserved atau unbanked gitu. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian di dalam semua proses, betul sekali. Tata proses dan sebagainya itu harus direview ulang. Dan tentu ini tidak mudah bagi regulator karena mindset yang berubah. Soal bisnisnya bagaimana itu mengatur masih tetap. Jadi pengawasan bisnis conduct tetap, tetapi apa aspek-aspek yang ada di dalamnya itu kira-kira sudah harus dirubah sama sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan sama pelakunya gitu ya, selalu terkejar ya. Gimana Mas Mirdal kalau kayak gini nih? Jadi artinya kadang-kadang pelaku lebih maju daripada regulator gitu ya. Seringkali ini jadi ada gap gitu, dan itu saya lihat dialami oleh fintech, betul nggak? Gimana nih? Kalau dari kita sih melihat memang selain dari sisi nasabah sendiri perlu juga improvisasi dari perbankan itu sendiri ataupun lembaga keuangan sendiri untuk terus melakukan inovasi teknologi. Pada kasus ATM misalkan, memang kita harus mengikuti negara maju. Negara maju saat ini banyak sekali penggunaan transaksi keuangan tanpa kartu atau cardless. Selain itu juga perlu juga pengembangan teknologi
pada ATM itu enkripsi. Enkripsi dalam hal ini adalah teknologi yang membuat data-data dalam ATM maupun chip di dalam ATM itu lebih terlindungi dan juga lebih aman untuk direkayasa oleh para pelaku kriminal. Jadi perlu juga dari infrastruktur teknologinya juga, sehingga dengan langkah tersebut tidak hanya dari sisi konsumen saja ataupun nasabah saja yang dirugikan, tapi di sisi lembaga keuangan maupun perbankan memberikan suatu kenyamanan dengan terus-menerus melakukan improvement di sisi infrastruktur teknologi untuk kebutuhan transaksi keuangan mereka. Oke, nanti saya tanya pada Pak Anton ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi kan ini ada gap gitu ya. Nah kemudian kan nanti 2021 nih akan diwajibkan pakai chips kan. Apakah ini sudah menyelesaikan masalah atau jangan-jangan udah nggak cocok lagi teknologi? Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with IC dan kami akan kembali untuk Anda. Dan jangan lupa Anda bisa berinteraksi dengan para narasumber di studio dengan menelpon ke 021 5155 111. Sesaat lagi.